Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini. Maka sebelumnya mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, untuk firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024, firman Tuhan tertulis dalam Mazmur pasal 31 ayat 10. Dikatakan demikian. Kasihilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikian untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ini merupakan doa dari pemazmur dalam kerendahan hati, supaya aman dalam tangan Tuhan. Dan pemazmur di sini sangat tergantung pada Tuhan. Kesesakan hati yang dialami oleh pemazmur layak untuk memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Maka kalau kita juga membaca dalam ayat 6, jika pemazmur menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan, maka akan ada kebebasan, akan ada sukacita, dan akan ada sorak-sorai. Dan itu semua hanya diperoleh dari Tuhan. Sehingga musuh sekalipun akan dihalau oleh Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Daud adalah sebagai hamba Tuhan, kalaupun pada masa hidupnya dia sepertinya harus berhadapan dengan Saul sebagai musuhnya, namun Daud tidak pernah membalaskan adanya kejahatan. Sehingga Daud hanya terus mengadu dan bersandar kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, memang ada kepedihan hati yang dialami oleh Mazmur Daud di sini. Dan kepedihan hati itulah yang dialaminya seakan-akan dia sudah kehabisan air mata. Padahal kita tahu betul Daud itu adalah sebagai orang yang periang. Karena dia adalah orang yang suka bermusik, yakni berseruling sambil menggembalakan domba. Dan itulah menjadi mazmur bagi dia. Sehingga di sini seakan-akan dia dalam hatinya menyimpan ada kepedihan di dalam hatinya. Namun ini harus menunjukkan bagaimana pemazmur harus tetap tegar dan kuat. Dan itu juga boleh digambarkan bagaimana Yesus yang selalu bertahan walau harus dengan banyaknya penderitaan, bahkan air mata, namun untuk membuktikan kepada dunia bahwa dialah juru selamat, maka Yesus Kristus harus menjalani semua proses yang diberikan oleh Allah kepadanya. Untuk itu, karena kesetiaan pemazmur juga di sini, meski ada air mata, tapi kita boleh melihat apa yang dirasakan, yang dialami oleh Daud. Air mata berganti menjadi mutiara. Seperti penderitaan Yesus juga, mahkota duri berganti menjadi mahkota surga. Dan itulah terang bagi kita. Sehingga pemazmur boleh berkata juga, bila kekuatannya merosot karena derita,
Daud meminta belas kasihan dari Tuhan. Sehingga sakit hati dan jiwa yang muram tidak dibiarkan padam oleh Allah. Dan pada pasal berikutnya, pasal 32 ayat pertama, dari hasil Mazmur Daud ini, dia mengatakan ada kebahagiaan yang dirasakan oleh pemazmur karena adanya pengampunan Tuhan. Kita juga tentu akan mengalami hal yang demikian. Jika di satu sisi ada hal yang kita alami mengakibatkan kita sakit hati, merana, dan sepertinya jiwa tubuh kita lemah, lesu, namun ketika kita boleh bersandar kepada Tuhan, kita hanya mengelu-elukan Dia dan memuji Dia, memohon Dia, sehingga kekuatan akan kita peroleh. Dan Tuhan pun akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kami mau sampaikan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat penyertaan-Mu kepada kami. Firman-Mu hari ini akan menyegarkan hati kami untuk boleh kuat dan tetap tegar. Sehingga apapun yang kami hadapi, tantangan kehidupan ini seperti pemazmur, tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan saja. Untuk itulah kami sebagai anak-anak-Mu dan kesempatan kami boleh bertahan hidup di dunia ini, itu semua karena kasih Tuhan. Berkatilah kami setiap pribadi, berkati seluruh jemaat-Mu, dan secara khusus jemaat-Mu di HKBP Palmera Petamburan seluruhnya Tuhan berkati, dari anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, penatua gereja, dan pelayan full-timer seluruhnya kami ada di tangan Tuhan. Untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, juga setiap anak-anak mereka supaya Tuhan berkati dan tuntun kami berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ampunkan segala dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.